Dari tinggi. Biasa kok kakak 3 Per 75. Kamu dari tiga? Boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raka Pramudia Anugrah, Bu, sebagai moderator. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, adapun tujuan kami yaitu memberikan penyuluhan. Maksudnya penyuluhan itu di sini supaya masyarakat Dusun 11 Desa Medan Estate dapat memahami dan mengerti apa itu hipertensi. Nah, jadi nanti sebelum materi ini dipaparkan kepada ibu-ibu sekalian, kami ada ini Bu, soal-soal gitu kan. Nah, nanti pretest gitu Bu. Jadi nanti boleh dijawab dulu sebelum materi ini dijelaskan. Isi aja gitu Bu, menurut sendiri gitu. Baik, ibu sekalian, terima kasih sudah menjawab pretest tadi. Selanjutnya, teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang hipertensi dengan menampilkan PPT. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, tolong diikuti dan disimak baik-baik ya. Terima kasih Bu. Atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh darah itu meningkat, yaitu 140 atau lebih per 90. Selanjutnya, penyebab dan faktor resiko hipertensi. Yang pertama itu ada usia, yang dimana semakin bertambah usia seseorang, terutama untuk lansia, itu resiko mengalami hipertensi itu semakin meningkat. Selanjutnya, ada konsumsi garam berlebihan, yang dimana kebiasaan mengonsumsi garam berlebihan seperti kita makanan instan atau makanan cepat saji, itu juga dapat meningkatkan resiko hipertensi karena garam yang berlebihan itu menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Selanjutnya, kurangnya aktivitas fisik. Di sini, kurang berolahraga atau jarang melakukan aktivitas fisik itu juga dapat menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh. Terus ada obesitas atau kelebihan berat badan, yang dimana seseorang yang memiliki berat badan berlebih itu cenderung mempunyai resiko lebih tinggi mengalami hipertensi. Kemudian, kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol. Karena zat kimia yang terdapat dalam rokok seperti nikotin itu menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Kemudian ada stres yang berkepanjangan, yang dimana stres yang tidak dikelola dengan baik itu juga dapat memicu peningkatan hormon sehingga menyebabkan denyut jantung itu meningkat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Ibu, saya akan lanjutkan. Adapun tanda dan gejala pada hipertensi, yang pertama itu sakit kepala, yang kedua rasa berat atau nyeri pada tengkuk kita. Kalau nyeri dari sini kan bisa jadi itu kita terkena hipertensi. Selanjutnya jantung berdebar-debar. Itulah kalau tadi kita cek tensi tadi kan ada berapa jantungnya situ. Selanjutnya mudah lelah itu, contohnya kan kita beraktivitas atau jalan sebentar aja gitu jantung kita itu lelah kali gitu. Selanjutnya gangguan tidur atau sulit tidur. Pun komplikasi dari hipertensi ini, yang pertama bisa jadi kena stroke kita, yang kedua penyakit jantung koroner, yang ketiga gagal jantung, dan yang keempat itu gangguan penglihatan. Awak berdebar kok udah mau habis duit ya. Nah, adapun cara pencegahan dari hipertensi ini, ibu-ibu, yang pertama
mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang itu seperti kayak sayur-sayuran gitu dan juga makan buah-buahan. Jangan kita makan daging. Makan daging boleh-boleh aja sih, cuman kalau keseringan ya naik juga dia. Apalagi kalau marah-marah ya. Selanjutnya membatasi konsumsi garam. Ya itulah yang tadi gorengan juga bisa menyebabkan hipertensi juga itu. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik secara teratur. Nah, aktivitas fisik ini ibu-ibu contohnya kita kayak lari-lari pagi gitu atau jalan pagi, olahraga gitu. Selanjutnya menjaga berat badan ideal. Nah, menjaga berat badan ideal ini itulah dari pola makan tadi. Selanjutnya menghindari rokok dan alkohol. Nah. Ibu perokok berat. Rokoknya apa, Bu? Surya. Sama lah deh. Jadi ibu perokok berat. Selanjutnya cara pencegahannya mengelola stres dengan baik. Contohnya kan kita kan setiap manusia kalau nggak punya stres itu ya nggak bisa hidup lagi ya kan. Kita kan punya stres, contohnya kehabisan duit atau apa gitu ya kan. Ya udah kita kelola dengan baik, jangan karena kita stres terlalu memikirkan. Ya udah bikin pusing juga itu nanti. Contohnya kan kita punya stres, entah kalau muslim bisa sholat gitu atau kalau Kristen bisa beribadah. Ibu gitu. stres kalau nggak ada rokok. Ya betul. Beli rokok tengah malam aja ibu lupa Pak Kadisnya nanti karena tengah malam habis rokok. Nah selanjutnya pengobatan dan kepatuhan kontrol hipertensi itu yang pertama kepatuhan minum obat. Nah contohnya kalau dikasih obat dari rumah sakit harus diminum. Yang selanjutnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin lainnya yang kita lakukan tadi, kita cek tensi kita juga siapa tahu tiba-tiba naik gitu. Selanjutnya kontrol dan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Selanjutnya menerapkan pola hidup sehat bersamaan dengan pengobatan. Nah selanjutnya dukungan keluarga dalam pengobatan. Nah dukungan keluarga ini contohnya kan ada lansia gitu dia mau berobat, seorang lansia itu juga harus membutuhkan dukungan keluarga baik dari menantu ataupun dari anaknya sendiri. Adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 110. Tadi paparan materi yang kami sampaikan dan sebuah video mengenai penjelasan tentang hipertensi. Jadi selanjutnya untuk ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada kami, boleh silahkan ditanyakan. Jadi kalau makan garam Himalaya itu kayak mana dibanding garam-garam putih itu? Garam mahal ya. Makan garam Himalaya. Ada yang apa bedanya sama garam dapur biasa? Garam-garam yang biasa itu. Tapi kalau dari yang garam itu tadi nggak kita gabungkan pas memasak, setelah masakan itu tadi jadi ya kita taburkan saja secukupnya, itu kandungan garamnya tetap gitu, kayak dia masih stabil. Karena kan sekarang kan kebanyakan gitu kan Bu. Kalau masih pertanyaannya ada lagi Bu yang mau ditanya? Saya mau tanya, dari sini tadi kan ada pemaparan tentang tanda dan gejalanya. Boleh ibu dengan ibu namanya siapa? Bu Kohan. Boleh tadi sebutin tanda dan gejala dari hipertensi. Udah nggak pandai baca. Dan Saya deh ya, ibu aja ya, bukan di dapur ini. Kalau saya, kalau udah mulai hipertensi itu saya mulai pusing. Terus saya berat. Pusing saya itu gimana saya bilang ya? Enggak. Ini pusing berat nih. Tengkoknya sakit terus saya pusing. Itu gejala yang saya alami ya. Yang umum lah ya, pusing dan ini berat nih, berat itu. Kalau udah kayak gitu ibu inisiatif sendiri, ibu buka kulkas, ibu ambil minum, mau aja itu, tapi mesti pakai es bulan lah. Ini udah mau tanya pencegahan dari hipertensi tadi apa aja? Kak di Korea kan? Iya. Kan di video. Jadi kalau udah sampai sini-sini, nggak lagi dia jamu. Itu masih ada lebih Berasa. Pahit ya? Tahu sebenarnya sih Biasa dia berasa bulan sekali.
Oke, baik ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari teman saya dan jawabannya pas dan bagus sekali. Kami apresiasi ya Bu. Nah selanjutnya teman saya akan menyimpulkan isi dari materi ini. Ibu-ibu kakak-kakak sekalian, jadi kesimpulan dari hipertensi itu dimana kita memiliki tekanan darah lebih dari 120 ke atas dan juga pencegahan hipertensi tadi seperti mengurangi makan garam tadi dan juga pengobatannya ya seperti rajin berolahraga dan juga rutin cek baik. Itu aja kesimpulan dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Audia. Baik ibu sekalian, selanjutnya ini teman saya akan membagikan lagi post test tadi. Post test itu kan Bu, pertanyaan setelah materi dipaparkan. Jadi brosur yang dikasih ini nanti bisa dibaca-baca lagi atau pas nanti udah sampai di rumah. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini untuk mendengarkan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dusun 11 yang sudah membantu dan membimbing kami dalam melakukan penyuluhan ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih ya ibu-ibu sekalian dan sudah menerima dan juga sudah menerima kami untuk melakukan PKL di Dusun 11 ini. Jadi Ibu, kami akhiri cukup sampai di sini. Semoga ibu-ibu sehat selalu, murah rezeki, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan stres. Sampai bertemu di lain waktu. Ibu ya, semoga kita bertemu di lain waktu. Kami ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.